لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, patut kita bersyukur, berulang-ulang kita bersyukur pada Allah, karena tiada henti-hentinya Allah selalu memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku tambah lagi nikmat dan rahmatnya. Jika kamu mengkufuri atas nikmat itu, sesungguhnya siksaku amat pedih. Demikian yang difirmankan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas kesehatan yang masih diberikan pada kita dan atas iman yang masih ada di dalam diri kita, setelah kita salat berjamaah maghrib, mari kita sejenak untuk sama-sama mengkaji firman-firman Allah dan mungkin hadis-hadis Rasulullah yang ada hubungannya dengan tema yang telah disampaikan tadi. Ya. Pada kajian Rebu kedua yang lalu telah kita kaji bersama, yaitu tentang perkawinan sejenis, dan intinya adalah bukan perkawinan tapi hanya hubungan sejenis. Ya, intinya begitu. Karena kalau tidak kita sebut dengan perkawinan sejenis, maka ya menurut pandangan Islam atau menurut kajian Islam, ya perkawinan itu tetap tidak sah, ya, karena tidak sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemarin kita sampai pada siksa yang telah diberikan kepada kaum Lut, karena mereka melakukan hubungan sejenis terutama antara laki-laki dengan laki-laki. Tuh. Nabi Lot telah berkali-kali mengingatkan, tapi peringatan Nabi Lot itu sama sekali tidak berarti, karena mereka tidak mau menerima. Bahkan mereka mengancam. Pertama mengatakan bahwa Nabi Lut dan juga pengikut-pengikutnya itu dianggap sebagai orang yang sok suci, katanya. Innahum unasun yatatahharun. Ya. Bahkan di ayat yang lain mereka mengancam hendak mengusir Nabi Lut bersama pengikut-pengikutnya yang setia. Ini.
Maka di sini kita sampai pada surat Al-Qamar ayat 33 misalnya. Di sini dijelaskan pula kadzabat kaum Lutin bin Nudur. Jadi kaum Lut itu, kaumnya Nabi Lut itu ya, mendustakan, kadzabat, mendustakan. Bin Nudur dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut. Ini. Jadi gak ngereken gitu loh Pak. Gak ngereken blas. Padahal yang memperingatkan adalah Nabi. Bukan hanya sekedar mubalek atau kiai, tapi dia Nabi, utusan Allah. Rasul diutus oleh Allah. Ini kaum Lut. Memang sangat berengkel mereka itu. Makanya Allah menurunkan inna arsalna alaihim hasibah. Ya, antara lain azab yang diberikan kepada kaum Lut itu ya, di samping yang sudah kita kaji pada kajian yang pertama, di sini masih banyak lagi. Ya. Inna arsalna alaihim hasibah. Sesungguhnya kami kirimkan pada mereka badai yang membawa batu. Jadi bukan hanya badai angin, badai yang biasa Pak ya, tapi badai yang membawa batu. Entah nih ya terus. Anginnya kencang terus batunya juga ikut lari kencang lalu kena mukanya misalnya. Masya Allah ini. Ya, sudah begitu itu kadang-kadang masih tidak sadar mereka. Jadi diperingatkan yang seperti itu, berikan an-nudzur ya, yang seperti itu dia mungkin masih tidak gak mangsah dari orang Jawa ya. Illa ala Lut najainahum bisahar ya, kecuali keluarga Lut ya, keluarga Nabi Lut kami selamatkan sebelum fajar menyingsing, karena datangnya siksa Allah atau badai yang membawa batu-batu tadi adalah di pagi hari, mungkin sesudah subuh. Maka sebelum subuh Nabi Lut ini sudah diselamatkan dulu oleh Allah. Ini ceritanya memang panjang dan tidak dalam satu surat ya. Tersirak-sirak di beberapa surat, makanya ya tidak bisa urut, tidak bisa urut. Ini, jadi illa ala Lutin najainahum bisahar, kecuali Lut dan pengikut-pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu berarti waktu sebelum subuh. Sebelum subuh sudah diselamatkan oleh Allah, ditempatkan di suatu tempat yang kira-kira tidak terkena oleh badai yang membawa batu-batu itu. Ini kalau di ayat yang kemarin kecuali istrinya, karena istrinya ini juga termasuk orang yang menentang, jadi ya nanti katut itu terkena siksaan itu. Nah, ini loh. Jadi ini istri Nabi loh Pak ya. Kadang-kadang masih begitu. Istri Nabi Nuh juga begitu. Malah menjadi pelopor penyembah berhala. Istrinya Nabi Lot juga mendukung kaumnya yang melakukan seperti itu. Coba. Ini. Justru istrinya Fir'aun, salah satu dari istrinya Fir'aun, sudah jelas calon penduduk surga. Ini Pak. Makanya ya tidak heran ya kalau, wah itu anak wong apik kok dadi ngono. Kadang-kadang kan terjadi Pak ya.
Wong bapake kaya ngono, anake ngono. Ya contohnya anaknya Nabi Nuh itu, Kan'an itu. Ketika datang banjir besar, ya, Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya sudah naik perahu, anaknya dipanggil. Ya. Dipanggil oleh ayahnya, Marina naik perahu biar selamat. Tapi apa jawabannya? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Tidak usah Bapak, saya nanti akan naik ke atas gunung. Nah, saya mesti selamat dari air ini, dari banjir ini. Itu semboyannya begitu. Mereka sombong seolah-olah dikira gunung itu sudah tidak terkena air, padahal banjirnya ini sangat besar. Inilah antara lain begitu. Memang ya kita tidak menghendaki anak cucu kita dari orang-orang yang baik, atau istri-istri kita dari orang-orang yang baik, lalu muncul seperti istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, makanya doa kita selalu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sering-sering saja mendoa seperti itu ya. Ya Allah, berilah aku ya, istri-istri kami, ya, berilah kami istri-istri kami, ya, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, dzurriyyah, anak keturunan kami semua, anak cucu dan seterusnya. Qurrata a'yun, jadikanlah istri dan anak-anak atau dzurriyyah kami, jadikanlah orang-orang yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyenangkan pandangan mata. Disawang nyeneng no, mergo dadi wong apik-apik kabeh. Ini waj'alna lil muttaqina imama, syukur-syukur kalau mereka itu semua menjadi imam atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa kalau gitu. Makanya ya misalnya ada istri sekedar rodok ya apa nakal titik, atau anak rodok nakal titik, ya harus sabar dulu, dididik sedikit. Memang tidak jarang terjadi begitu itu. Anaknya orang-orang baik, tapi salah satu di antara anak tadi kadang-kadang atau cucu mungkin muncul menjadi ya kurang baik dikira. Seperti ini orang tua atau seorang suami misalnya harus telaten untuk mendidik itu. Terutama yang paling dasar adalah sholatnya itu. Sholat. Insya Allah kalau mereka itu sholatnya ajak, sholatnya rutin, insya Allah nanti lama-lama kenakalan sedikit, kenakalan itu akan hilang. Ini suatu contoh. Ya. Jadi illa ala Lut najjaynahum bisahar, kecuali Lut dan pengikut-pengikutnya kami selamatkan, kata Allah, di waktu sahur, sebelum subuh sudah diselamatkan oleh Allah, sehingga tidak terkena siksa itu, nah, kecuali istrinya tadi. Nikmatun min indina, itu sebagai nikmat dari sisi Allah, dari sisiku, kata Allah, itu merupakan nikmat dariku, nikmat dariku. Kadzalika najzi man syakar, seperti itulah aku membalas, kata Allah, kepada orang-orang yang bersyukur. Ini kadzalika najzi man syakar.
Jadi itu nikmat dari Allah. Ya. Allah itu gampang saja biasanya kalau ada suatu azab yang datang tuh, biasanya orang yang baik-baik pun juga terkena. Tapi ini tidak. Sebelum azab itu datang, Allah sudah menyelamatkan Nabi Lut beserta pengikut-pengikutnya. Ini suatu nikmat, makanya suatu nikmat. Karena mereka tidak terkena azab yang diturunkan itu. Banyak azab-azab yang diturunkan. Seperti tsunami misalnya, itu mungkin azab, peringatan. Itu orang yang baik, orang yang tidak baik, semuanya kena. Peringatan atau mungkin azab itu turun. Ya, tapi ini enggak. Jadi untuk Nabi Lut ini diselamatkan lebih dulu. Ini. Ketika Raja Abroha menyerang, mau menghancurkan Ka'bah, itu semua orang yang di sekitar itu kena semua. Yang baik, yang buruk. Yang kafir, yang iman, kena semua. Cuma nanti di akhirat akan bangun, ketika bangun itu ya tetap sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang baik ya tetap jadi orang baik, balasannya juga nikmat. Ya. Yang tidak baik, yang kafir misalnya ya tetap kafir dan balasannya juga azab. Jadi terkena semua. Dan sering terjadi, ada gempa misalnya. Gak usah dipilih, sing kena gempa itu, sing wong elek-elek toh, ndak. Semua kena. Makanya Allah itu memperingatkan, kalau ada suatu kemungkaran, maka orang-orang yang baik-baik itu harus nahi mungkar. Karena apa? Karena kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu semua. Wattaqu fitnah. Fitnah itu ya termasuk azab tadi. Yang azab ini tidak hanya mengenai kepada orang-orang yang zalim secara khusus, tidak, tapi semua kena. Nah, tusibanna adzina dzalamu minkum khassah. Semua kena. Karena apa? Antara lain karena orang-orang yang baik kadang-kadang tidak berani mengingatkan. Tidak berani nahi mungkar. Ya, gak berani nahi mungkar. Ini makanya ketika fitnah atau azab itu datang, yang baik-baik pun kena. Ini baik-baik juga kena. Kena semua. Nah, makanya kita diingatkan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, minimal harus bisa mencegah dengan tangan atau kekuasaan. Kalau tingkat bawah mungkin yang punya kekuasaan sedikit ya, itu RT. Ya, di kampung-kampung itu biasanya harus lapor nang Pak RT kan begitu. Harus dure titik RW, dure mana kepala desa dan seterusnya. Itu punya kekuasaan sekalipun kecil. Nek Pak Yai Mubalek kan tidak duwe kekuasaan. Paling yang ngandani tok. Makanya ini termasuk kelas yang kedua. Pak Yai, Pak Mubalek, para dai itu. Bisanya hanya pabilisani. Ya. Saya kalah kalau Pak RT, Pak RW, Pak dalam hal nahi mungkar. Nah, apalagi yang ketiga yang tidak RT, tidak RW, tidak kepala desa. Ya tidak mubalek, tidak kiai, ya biasa saja. Paling bisanya hanya gak seneng aku ingin ini ya.
Ono ngono-ngono iku gak seneng. Tapi arep ngandani kadang-kadang ya dakwani kan gitu. Nglawan kadang-kadang itu. Makanya tingkatannya begitu. Kalau ada kemungkaran, yang pertama yang punya kekuasaan. Kewajiban yang pertama. Yang kedua yang bisa mencegah dengan lisan. Sekalipun tidak kiai, tidak ubah. Orang biasa minimal berani memberitahu, oh ini tidak baik. Ya. Atau kalau tidak berani lagi ya minimal ya ojo seneng barek kemungkaran itu. Ada aful iman yang ketiga ini. Termasuk iman yang lemah. Makanya dengan seperti itu akhirnya seandainya turun fitnah atau azab dari Allah semuanya kena. Tidak bisa menghindar. Karena datangnya tiba-tiba kadang-kadang fitnah itu. Banjir datang, longsor datang, tiba-tiba semuanya kena. Makanya kewajiban kalau amar ma'ruf itu lebih ringan biasanya orang dijak apik gak gelem ya wis, tapi sing nahi mungkar itu Pak yang sulit kadang-kadang minimal bantah atau melawan. Melawan. Wong kan ketes nek kampung kene kok kate ngalang-alangi aku gitu. Kadang-kadang terjadi gitu. Ini. Nah, kembali ke sini jadi nikmatam min indina kadzalika najzi man syakar. Jadi Nabi Lut dan beserta pengikutnya tidak terkena itu nikmat yang besar dari Allah. Tidak terkena. Itu. Makanya walaqad anzarahum batsyatana fatamaru bin nudur. Sungguh dia yaitu Nabi Lut itu ya. Telah memperingatkan mereka akan hukuman kami. Terus bolak-balik dikandani wong. Ya. Kan ini disiksa mbek Gusti Allah, gak ngandel blas. Ya. Fatamaru bin nudur. Tapi mereka mendustakan terhadap peringatan Nabi Lut itu. Ini insyaallah. Ya, itulah gambaran-gambarannya dan merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Karena mereka melanggar, betul-betul melanggar ya, tapi diperingatkan berulang-ulang sama sekali tidak memperhatikan. Nah, antara lain lagi ini ada walaqad rawatuhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadzuqu adzabi wa nudzur. Ini salah satu siksaan yang masih ringan diberikan kepada kaumnya Lut ini. Karena apa? Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Suatu saat itu ada tamu di rumah Nabi Lut. Sebetulnya tamu ini malaikat, bukan orang biasa. Tamu ini menyerupa pemuda-pemuda yang tampan-tampan gitu. Mereka mendengar berita itu. Mereka diintai tamu-tamunya ini. Lebih-lebih istrinya Nabi Lut ini juga ikut memberitahu. Di sana loh ada tamu itu, tampan-tampan itu. Pemuda-pemuda yang tampan gitu. Nah, makanya mereka datang ke rumah Nabi Lut itu seraya dia itu memaksa. Itu serahkan tamumu itu kepadaku. Ya, dibujuk Nabi Lut itu. Makanya sebelum tamu itu diserang oleh mereka, akhirnya mereka matanya ini dibutakan oleh Allah. Jadi tidak bisa melihat tamu-tamu tadi. Oh, seandainya tahu tamunya tampan-tampan, bisa-bisa diserang itu Pak. Nah, makanya sebelum mereka menyerang tamu-tamu Nabi Lut ini, ya,
Mereka sudah didahului oleh Allah, matanya dibutakan itu. Fatomasna ayunahum. Aku butakan matanya. Kemudian berikutnya walaqad sabbahahum bukratan ada pemustakir. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Nanti di belakang ada apa bentuknya azab itu. Ya. Dia datang untuk membujuk agar Nabi Lut menyerahkan tamunya itu di malam hari. Akhirnya dibutakan. Dan ternyata pada pagi harinya mereka ini betul-betul dikenai azab oleh Allah pada esok harinya ini. Maka oleh Allah dikatakan fadzuku azabi wa nudzur. Maka rasakan azabku dan peringatanku. Jadi sama-sama azab, tapi Allah di sini menyebutkan azab dan peringatan. Kalau azab berarti kepada orang-orang yang kufur misalnya. Ini azab. Tapi bagi mereka yang beriman, itu sebagai peringatan. Bagi mereka yang tahu bahwa kaumnya Lut diazab seperti itu. Nah, ini bagi yang orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, itu sebagai an-nudzur, yaitu peringatan. Ya, tapi sekalipun peringatan ya, kepada secara umum ya, bukan kaumnya Nabi Lut, tapi Nabi Lut tadi sudah diselamatkan. Jadi, secara umum mestinya semuanya kena gitu. Sekalipun kepada yang ini merupakan peringatan, pada yang ini merupakan azab. Ini. Ya, kita lanjutkan. Dalam surat Anbiya ayat 75. Jadi terserak-serak, bukan satu surat. Nah, ini surat Al-Qamar ya, yang tadi dalam surat Al-Qamar ayat 33 sampai 39. Kemudian yang di sini surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75. Ini. Walutan atainahu hukma wa ilma. Jadi kepada Nabi Lut ya, kami berikan hikmah dan ilmu. Nah, hikmah itu sering orang menyebut kebijaksanaan. Satu kebijaksanaan. Dan diberi ilmu oleh Allah. Wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is. Dan aku selamatkan Nabi Lut ya serta pengikutnya tadi dari kampung yang di situ ditempati orang-orang yang melakukan khaba'is. Ya, melakukan perbuatan keji itu. Jadi suatu kampung atau mungkin yang lebih besar ya suatu kota lah gitu. Kami selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji itu. Jadi kotanya ini diturunkan azab di situ. Sungguh mereka orang-orang yang fasik. Jadi innahum kanu qauma sau'in fasikin. Oleh Allah diberi julukan orang fasik. Orang yang sau, jahat, lagi fasik. Ini. Masya Allah itu. Ini. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Dan aku masukkan Lut itu di dalam rahmat kami. Di dalam rahmat kami. Nah, sungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang soleh. Ini Masya Allah. Ini ya memang sulit Pak ya menghadapi orang yang seperti itu.
Dan nabi-nabi yang dulu itu biasanya pengikutnya baru sedikit. Seperti Nabi Nuh itu ratusan tahun dia berdakwah, itu hanya beberapa orang saja yang mengikut. Buktinya ketika banjir itu hanya dimuat dalam satu perahu saja. Ini Masya Allah. Ini termasuk Lut. Ini. Jadi ini kisah-kisah tentang Nabi Lut dengan pengikut-pengikutnya yang melakukan perbuatan keji seperti itu, Pak. Nah, nanti di belakang masih ada ini siksa yang sangat dahsyat. Ini. Nah. Makanya di sini menurut sejarah ini memberikan pemahaman betapa hina perbuatan keji ini, hina sekali itu. Sangat hina. Wis dikai gandengan yang pas ya kok ndolek sing gak pas. Ini. Sebetulnya masalah ini sudah sejak dulu Pak dibahas. Ulama-ulama yang dulu dalam kitab-kitab fikih itu sudah dibahas masalah ini. Ya. Perbuatan yang menjijikkan ini sudah dibahas. Cuma dulu istilahnya itu beda. Kalau sekarang kan L itu lesbian. G apa? Ya, sudah hafal ya Pak. Ini gay kan? C gay. Istilahnya rada modern ya. B biseksual. Kalau lesbi itu berarti perempuan sama perempuan, kalau gay laki sama laki. Kalau biseksual itu dengan laki yang mau, dengan perempuan juga mau. Ini biseksual. Itu transgender. Transgender itu artinya kadang laki macak perempuan. Perempuan kepengen ajak laki-laki, itu transgender. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi zaman dulu itu ulama-ulama juga sudah membahas dalam kitab-kitab fikih itu. Tapi istilahnya bukan LGBT, istilahnya liwat, bahasa Arabnya liwat gitu. Kalau hubungan laki-laki dengan laki-laki namanya liwat. Ada yang ulama menyamakan perempuan dengan perempuan juga liwat. Tapi ada yang membedakan. Ini memang sejak dulu sudah akan liwat. Tapi ada yang membedakan kalau laki sama laki liwat, tapi kalau perempuan sama perempuan dinamakan sihak. Itu dulu dalam kitab-kitab fikih. Sekarang istilahnya lebih modern. Jadi kalau di sini diterangkan bahwa hukum dari perbuatan ini jelas haram. Semua ulama mengharamkan itu. Semua ulama mengharamkan itu. Nah, makanya di sini diterangkan dan sekaligus diulang lagi ya, di dalam surat Hud ayat 82-83 ini. Ini siksa yang sangat dahsyat ini. Kalau hanya dibutakan matanya, hanya ada angin campur batu tadi misalnya. Ya. Itu masih ringan, dan ini topnya siksa pada kaum Lut itu ini. Ya, dalam surat Hud ayat 82-83. Falamma ja'a amruna, maka tatkala datang azab kami, azab Allah datang, ya. Ja'alna aliyaha safilaha, kami balik
buminya dibalik. Jadi satu kota tadi dibalik buminya. Yang asalnya di atas dijungkir ke bawah, dibalik. Ini aliyaha safilaha. Yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Coba bumi diwalik, Pak. Ya berarti orangnya katut ya. Katut terbalik. Yang asalnya di atas tanah itu menjadi di bawah tanah. Ini. Jadi ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Nah ini. Kami hujani mereka dengan batu dan tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Dari tanah yang terbakar yang bertubi-tubi. Yaitu antara lain siksanya, dan mungkin ini siksa yang terberat bagi kaum Lut. Jadi buminya dibalik, kemudian dihujani batu panas. Batu panas. Jadi dari tanah yang terbakar. Ini. Masya Allah. Musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda oleh Tuhanmu atau Rabbmu. Wa ma hiya minadz zalimina biba'id. Dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi mengenai orang-orang yang zalim. Ini Masya Allah, sampai begitu siksanya. Makanya sekali lagi mudah-mudahan di antara kita, di antara anak cucu kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan tidak ada yang melakukan seperti ini. Kalau zaman dulu itu guyonane, wah itu nok pondok itu biasa mairil. Itu ada istilah mairil kalau dulu. Liwat itu disebut juga zaman dulu. Guyonane begitu. Nek ono sak koncoe terlalu dekat kemana-mana gandengan itu dijuluki itu mairil itu gitu. Ini di zaman dulu gitu. Sekarang sudah tidak terkenal seperti itu. Ini. Makanya di sini An Jabir, ada hadis diterangkan An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut. Ini Nabi itu sudah mengkhawatirkan karena terjadinya sudah zaman Nabi Lut. Dan di dalam Al-Qur'an dimuat, jadi Rasulullah juga mengetahui hal ini. Makanya Nabi sendiri khawatir. Ya, jangan-jangan nanti umatku juga terkena penyakit seperti itu gitu loh. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalakum. Sungguhnya yang paling aku takuti, ya, aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum. Dan ternyata sekarang ada umatnya Nabi Muhammad. Sekarang ada. Bahkan ingin lebih membesarkan lagi. Ingin mengadakan pertunjukan di mana-mana. Ini sekarang. Bahkan ingin dilegalkan. Di Indonesia pun sudah ada. Mereka ingin dilegalkan. Seperti di negara-negara yang mereka sudah dibolehkan. Sekalipun kawin juga boleh, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki di negara-negara yang sudah dilegalkan. Mudah-mudahan di negara kita tidak sampai terjadi, Pak ya. Masya Allah, kalau sampai terjadi seperti itu, rusak. Jelas rusak negeri ini. Masya Allah. Oh, ini siksanya seperti itu. Ya, mungkin tidak jauh dari siksa yang disampaikan
oleh Allah kepada kaum Lut. Kaum Lut ini. Makanya Nabi sangat khawatir. Ini. Dari saya. Saya kira cukup itu. Ya. Masalah kajian fikihnya sebetulnya ada, bagaimana hukumnya. Nanti kalau memang masih perlu diselesaikan ya dah. Kalau sudah cukup itu saja sebagai peringatan bagi kita ya kita cukupkan itu saja. Ya, saya kira untuk kali ini kita cukupkan dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita semuanya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.